أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ibadah Jumat ibadah yang khusus, ibadah yang tertentu. Bahkan sebagian ulama al-mujtahidun dalam mazhab bahwa sahnya ibadah Jumat, ketika bicara tentang sah di sebuah ibadah, itu bukan hanya pengabsahan terhadap hukum daripada ibadah itu, tapi intinya penilaian, penghargaan, pengagungan apa yang menjadi ibadah tersebut. Maka kalau di dalam madhab Syafi'i misalnya, ibadah Jumat itu dipersyaratkan. Di antara syarat itu yang pertama adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah sampai pada derajat umur syar'i sebagai mukallaf, sudah baligh. Bahwa jumlah 40 itu 40 mukallaf, tapi 40 mukallaf itu harus jelas juga, bukan sebahagiannya musafir, tapi semuanya adalah muqim. Karena salat Jumat bagi musafir mukhtalaf, diikhtilafkan. Maka yang 40 jumlahnya adalah harus muqim. Muqim pun kemudian terurai. Kalau kemudian di dalamnya ada yang sakit, maka terhitungnya tidak lagi menjadi jumlah 40. Saya tidak bicara pada saat khutbah sekarang ini untuk menyampaikan bagaimana syarat rukun daripada Jumat, hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa ibadah Jumat ini agung banget di dalam hati kita, dalam akidah kita, dalam prinsip kita, dalam syariat kita, sehingga kita datangnya ke masjid pun dengan hay'ah khasah, dengan keadaan yang sangat khusus. Adapun yang menjadi materi khutbah Jumat pada siang hari ini adalah tentang bagaimana kita diteguhkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hidup kita labil. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu nambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Nambah karena iman, kurang karena maksiat. Kita ini sudah terhukum dari sisi bahwa kita bukan sebagai malaikat yang maksum. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam pernah melakukan kesalahan,
Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah segera bertaubat. Bicara dari sisi apa yang menjadi nilai keteguhan, kita ingin balik ke masa yang kita tidak bisa pastikan berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi kisah ini abadi di dalam Al-Quran Al-Karim, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa ini terjadi di negara Rum atau yang kita kenal sekarang Romawi. Dalam sejarah sering disebut Romawi kuno. Konon, bukan pengertian konon itu bohong, artinya diceritakan bahwa di masa itu, di masa dinasti dari kerajaan Romawi kuno, dikenal seorang raja yang disebut Tikianus. Dia seorang diktator, dia yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dia yang harus disembah. Bahkan di dalam setahun sekali ada persembahan yang harus dilakukan oleh rakyatnya, berpesta, pora dalam bentuk ibadah sebagai pengagungan terhadap rajanya, bahwa mereka hidup dan mati karena rajanya, makmur dan sengsaranya karena rajanya, dan semua orang harus beribadah kepada raja ini. Di satu masa di mana kemudian datang hari persembahan, rame, bukan sehari dua hari persembahan itu dilakukan, tetapi berhari-hari. Dan puncaknya ada di satu hari di mana sang raja harus dipertontonkan, sang raja harus dipertuhankan oleh semua dengan segala sesembahan yang diberikan oleh seluruh rakyatnya. Tersebutlah bahwa di hari puncak itu, dengan segala persembahan yang semuanya menobatkan dan mentasbihkan, mentahbiskan bahwa dia adalah raja, maka di tengah sorak-sorai ramenya, ya, orang yang tumpah ruah untuk menuhankan si raja tersebut, melipirlah beberapa orang yang tidak dikenal satu dengan yang lain, dan mereka rata-rata berusia muda. Di tengah hiruk pikuknya kemudian mereka melipir, memisahkan diri, satu orang keluar dari kepikukan atau kehirauan tersebut. Kemudian datang lagi satu, satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Begitu sudah berkumpul yang jumlahnya 8 orang, 7 orang ini, kemudian satu sama lain saling memandang, lalu saling bertanya, ada apa gerangan bahwa kita masing-masing menghindari dari keramaian yang ada sekarang. Ternyata setelah setiap orang menjelaskan jawabannya, tampak sebelumnya direncanakan jawaban mereka adalah sama. Ketika ditanyakan ma akhrajakum, tentunya dalam tafsir ini bahasanya tentu bukan bahasa Arab, tetapi dikisahkan, diriwayatkan, apa yang mengeluarkan kamu, yang mengasingkan, yang membuat kamu mengasingkan dari keramaian orang sekarang ini. Semuanya menjawab bahwa ada hal yang tidak pantas, ada hal yang tidak layak, ada hal yang rusak, ada hal yang batil, ada hal yang hancur, ada hal yang sesat, ada hal yang tidak boleh, bahwa itu dilakukan untuk seorang manusia, lalu manusia itu disebut raja, kemudian dituhankan. Semua mengatakan bahwa tidak pantas manusia itu dituhankan, siapapun dia, walaupun dia adalah raja. Semua mengatakan yang pantas untuk dituhankan hanya Rabb, Allah semata. Itu orang belum kenal sebelumnya, itu orang tidak ada rencana sebelumnya, tetapi yang menyatukan mereka adalah kebatilan yang mereka lihat, dan mereka sepakat bahwa itu adalah batil, bahwa itu adalah sesat, bahwa itu adalah tidak boleh. Ini yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Kahf
yang kita baca di hari Jumat. Wa rabatna ala qulubihim. Kami teguhkan hati mereka. Kenapa Allah teguhkan hati mereka? Karena mereka setelah memisahkan diri, rupanya mereka ketahuan. Rupanya ada yang melihat dan mereka dihadapkan kepada raja ini. Karena mereka mengasingkan diri, tidak ikut bersama keramaian orang, maka dipanggillah. Dipanggil bukan dipanggil kemudian hanya antara raja dengan para pemuda ini, tapi di hadapan keramaian semua orang yang ada pada hari itu. Semua gegap gempita melihat ada orang kemudian dipanggil karena nyeleneh, tidak mau ikut bersama yang lain menuhankan si raja tersebut. Maka begitu ditanya oleh si raja itu, kenapa kalian memisahkan diri? Kenapa kalian tidak mengakui bahwa aku sebagai Tuhan? Iya. Untuk menjawab pertanyaan yang tahu resikonya, yang tahu akibatnya. Apa resiko dan akibatnya? Waktu itu semuanya hadir untuk menuhankan si raja itu. Waktu itu hadir semua, tidak ada yang menyelisihi raja itu. Kemudian tiba-tiba tradisi yang sudah lama ini, yang itu menjadi prinsip dan akidah semua rakyatnya, tiba-tiba ada sekelompok pemuda yang tidak dikenal asal usul sebelumnya, yang tidak punya kedudukan di masyarakat, lalu menyatakan prinsip yang berbeda dengan semuanya. Maka Allah katakan warabatna ala qulubihim, kami kokohkan, kami teguhkan. Untuk apa? Untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, untuk tidak mengucapkan hal yang hak, tapi mereka berani mengucapkan yang hak. Maka Allah katakan warabatna ala qulubihim, kami buat mereka menjadi kokoh, hati mereka kemudian tidak gentar. Warabatna ala qulubihim faqamu, mereka berdiri semuanya, tidak ada yang khawatir. Lalu mereka katakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami bukan engkau hai raja, Tuhan kami adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Andaikan bahwa kami menjadikan engkau sebagai Tuhan, maka yang kami lakukan itu semuanya adalah kebatilan, sesungguh-sungguhnya kebatilan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh tiap hari ada yang mengokohkan kita, meneguhkan kita. Tapi kita harus tahu dulu apa yang kita kokohkan itu memang adalah semulia apa yang kita miliki. Apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa menjawab pertanyaan kenapa kita sholat, untuk memuliakan apa yang menjadi hal yang paling mahal yang kita punya. Apa? Iman kita. Dulu cara bagaimana iman itu teruji, terlihat mulianya, dihadapkan pada ujian dengan rasa takut. Seandainya mengucapkan kalimat yang berbeda, ancamannya tentu adalah dibunuh, ancamannya tentu adalah disingkirkan. Hari ini ujian itu belum ada. Tapi bukan berarti bahwa iman kita adanya seperti ada biasa. Tidak, iman kita harus dikokohkan dengan ketaatan agar mulianya terlihat, agar mulianya terasa, agar mulianya bisa nyata. Kita sholat untuk apa yang disebut dengan iman itu. Kita baca Al-Quran untuk apa yang disebut dengan iman itu. Kita zikir, kita dakwah, amar ma'ruf, kita sedekah, kita silaturahim, kita birrul walidain. Kita semua melakukannya untuk apa? Untuk yang satu ini, yang ketika ujian itu datang, maka Allah akan mengokohkan. Sering kita abai apa yang harus kita kokohkan ini. Sering kita kemudian lupa apa yang harus kita kokohkan. Kenapa kita sholat Jumat? Kenapa kita hadir 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelumnya? Kenapa kemudian kalaupun kita datang di sini, kemudian kita dengan sungguh-sungguh mengikuti apa yang disebut ibadah Jumat untuk yang satu ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan dan mengokohkan apa yang menjadi iman kita kepada Allah Jalla fi'ula, sehingga apa yang kita lihat bagaimana cara kita ibadah, an na'budallah ka'annana narah fa illam nakun narah fa innahu yarana. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, dan kalaupun kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Untuk kita tahu nilai apa yang kita korbankan hari ini dari waktu kita bangun subuh, untuk kemudian kita bersegera sholat subuh, untuk kemudian kita bersegera baca Al-Quran, untuk kita bersegera melakukan banyak kebaikan. Di dalam Al-Quran disebut ada orang yang dikuburnya berangan-angan untuk dikembalikan dan minta dikembalikan, walaupun itu adalah hal yang mustahil. Apa orang itu saat minta kepada Allah untuk dikembalikan hidup di dunia? La'alli arji'u a'malan salihan, saya ingin berbuat amal saleh. Kita ingin dikokohkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk apa yang menjadi amal saleh dalam kehidupan kita, yang kalau sudah selesai waktunya, maka yang ada, jika ada di antara waktu itu kita luang tapi kita tidak melakukan, yang ada di waktu itu kita sehat tapi kita bermalas-malasan, yang ada di waktu itu benar-benar kita bisa tapi kita selalu mengatakan tidak bisa, yang ada di waktu itu benar-benar bahwa kita mampu lalu kita mengatakan banyak alasan untuk tidak melakukan, ada penyesalan di mana apa yang kita lakukan hari ini kalau kita mati tidak ada lagi yang bisa menggantikan apa yang menjadi keinginan kita. Yang bisa kita dapatkan adalah yang kita lakukan. Apa yang tidak kita lakukan, maka kita tidak bisa berharap dari orang siapapun mereka. Apakah saudara kita, bapak kita, ibu kita, untuk bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan saat waktu itu sudah habis. Mereka tidak bisa lagi sholat atas nama kita, tidak bisa lagi baca Al-Quran atas nama kita, tidak bisa lagi sedekah atas nama kita. Pengen bahwa kita melakukan apa yang waktu-waktu di mana kita bisa melakukannya tapi kita tidak melakukannya, kemudian terbayang bahwa ada harapan di antara yang kita sebut sebagai orang yang terdekat mau menggantikan. Belum tentu. Untuk itu maka kita memohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita senantiasa dikokohkan supaya apa yang menjadi hidup kita semuanya bernilai, yang itu tidak membuat kita menyesal bahwa kaki kita penat karena taat, lidah kita capek karena zikir, harta kita habis karena sedekah, umur kita habis karena berada di jalan dakwah. Penyesalan hanya ada andaikan diberi umur panjang lagi, maka akan ada lagi banyak amalan yang bisa kita lakukan melebihi apa yang sudah kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adzilal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adzilal kafarata wal mulhidin wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.